Kalau ingin menghilangkan bau pete, ini kalau nggak teman dah saya beritahu ini ya. Jadi umpamanya ya, ini kan teman semuanya ya. Jadi setelah makan pete, itu cara menghilangkan baunya pete itu gampang, makan jengkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir ibn Samurata radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Samurah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Atawadda'u min luhumil ghanami, apakah harus berwudu ketika memakan daging kambing? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, in syi'ta, jika kamu mau. Qala, lalu orang ini bertanya lagi, atawadda'u min luhumil ibili, apakah harus wudu ketika makan daging unta? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya. Akhrajahu Muslimun, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi ini ada dua hal. Ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, kalau saya makan daging kambing, setelah makan daging kambing ini, apa saya harus berwudu? Maka jawaban Rasulullah, sakarepmu. Nek kon gelem wudu ya wudu, gak gelem ya gak apa-apa. Lalu masih bertanya, ya Rasulullah, kalau saya setelah makan daging unta, apakah saya harus berwudu? Iya. Nah, dalam hadis ini para ulama memiliki ikhtilaf atau perbedaan. Ada ulama yang memang menggunakan teks pokoknya mangan daging unta kudu wudu. Jadi dibatasi daging unta karena di sini atawadda'u min luhumil ibili, apakah saya harus berwudu ketika selesai makan daging unta? Jawaban Rasulullah, iya. Ini ada ulama yang berpendapat bahwa setelah makan daging unta itu harus wudu, artinya membatalkan wudu. Lalu ada sebagian ulama lagi bahwasanya kalau makan daging kambing tadi sudah dibahas, tidak ada masalah. Lalu bagaimana dengan makan daging unta? Ada sebagian ulama yang memprediksi bahwa tidak harus wudu, tapi dianjurkan wudu. Artinya apa? Sunnah. Jadi boleh wudu, boleh enggak wudu lebih baik, maksudnya begitu. Jadi umpamanya ulama yang ini mengatakan mari mangan daging unta, wudune wangel, gak wudu gak apa-apa. Sama dengan begini, ini untung daging unta di sini tidak ada, Pak. Nah, ini umpamane mari mangan daging bebek. Untuk kene gono unta, untuk Mekah, untuk Madinah ya gono bebek. Ya. Iki ono ngombe ini ta iki. Oh, udah ada ya. Ngapunten ya. Iya, ini Bu Budi, Bu Anu ndak butuh sisian ini ya. Ngapunten ya. Jadi sama dengan halnya hadis begini, Pak. Kalau setelah makan bawang putih jangan masuk masjid.
kan gitu ya. Jadi setelah makan bawang putih jangan masuk masjid. Maksudnya apa? Saat itu setelah makan bawang putih itu baunya itu sangat Pak. Terus kalau sekarang banyak untuk menawarkan, jadi penawalnya banyak, disikati hilang Pak. Contoh ono Pepsodent, Ciptaden, Ritaden, ada lagi Sensoden, ya, Close Up, ya, dan seterusnya. Nah kalau dulu udah ada, ya, jadi karena baunya begitu. Nah di sana tidak ada yang namanya pete. Tahu pete Bu nggih? Mangan bawang putih ambek mangan pete ngono, oh ndok padha wae ya baunya ya. Tapi ada Bu. Gini, kalau ingin menghilangkan bau pete, ini kalau nggak teman enggak saya beritahu ini. Ya. Jadi umpamanya ya, ini kan teman semuanya ya. Jadi setelah makan pete, itu cara menghilangkan baunya pete itu gampang. Makan jengkol. Ya, jadi hilang bau petenya itu, bau jengkol. Nah, kan hilang gitu loh. Jadi sama dengan begitu. Artinya apa? Ini norma, ya. Jadi norma, etika, akhlak. Kalau bertemu orang itu upayakan, Mbak. Upayakan bau itu tidak semerbak begitu. Masih gak mangan pete, gak mangan jengkol, gak makan bawang putih, tapi 20 dino gak sikatan padha wae. Ya. Jadi bajune kuning, untune kuning dan seterusnya. Jadi ini etika. Ya, jadi kita upayakan. Nah, pada umumnya makanan itu tidak membatalkan wudu. Pada umumnya, ya. Nah, kalau ini umpamanya whisky, bagaimana Ustadz? Bir, nah, itu beda lagi sudah itu. Ya, gepengan, topi miring, putihan. Orang yang tahu ngerti gepengan, enggak, Pak? Ya. Jadi ini yang membatalkan wudhu. Ada yang mengatakan ulama bahwa setelah makan daging unta itu harus wudhu. Tapi ada ulama yang mengatakan di sini disebutkan na'am iya, itu maksudnya adalah anjuran. Artinya apa? Artinya disunnahkan. Ini bapak-bapak ada yang pernah makan daging unta lah, ya. Nah, kalau di Mekah Madinah itu sering Pak ya, daging unta, seratir besar-besar itu. Ini Abah Hambali nyantol kabeh ini untune iki. Ya, untune kali 5 umpamane mangan daging unta nyantol kabeh kono nanti. Jadi iya gak diuntu ini. Kita upayakan kalau ke masjid, bukan hanya ke masjid, bertemu dengan teman itu kita jaga bau mulut kita, ya. Ada pertanyaan mungkin? Bau mulut ya, monggo. Ya. Ya, jadi ini pertanyaannya, kalau di sana daging unta disunahkan, dianjurkan menurut ulama yang terakhir ini wudhu. Apakah identik dengan daging sapi dan seterusnya? Ya, jadi ini hanya unta, Pak. Ya, hanya unta. Jadi sapi itu nanti masuk ke kambing nanti. Ya, yang mendekati unta itu kalau di sini mungkin seperti kuda. Kuda itu halal, ya, jadi boleh dimakan. Tapi tahu dah minuman daging kuda di sini Pak ya? Daging kuda tidak ada sini. Kalau kuda disembelih entek nanti, ya. Jadi tidak identik bahwa kambing identik dengan unta, tidak. Ya, jadi setelah sapi, ya, setelah makan daging sapi
tidak usah apa wudu, tidak apa-apa ya. Jadi hampir mayoritas ulama mengatakan bahwa makanan itu mayoritas tidak membatalkan wudu. Umpamanya jenengan mari makan-makan ya setelah maghrib, terus nanti sholat isya-nya tidak wudu, tidak apa-apa, cuma ya kemu, artinya diminum itu dikemu supaya tidak ada sisa-sisa. Kalau ada sisa, takutnya nanti kalau sholat itu ada selilit, ada sisa, terus tetelan, itu membatalkan sholat karena dianggap makan ya. Jadi makan itu membatalkan sholat ya. Ada lagi mungkin? Jadi kalau lilitan itu apa harus dikeluarkan atau? Nah, selilitan itu 1 kilo atau setengah kilo Pak, selilitan itu ya. Jadi kalau 1 kilo itu eman Pak Citono ya, selilitan itu. Lalu dikilnya begini. Jadi kalau tertelan itu membatalkan sholat. Selilit itu boleh, nek kalau tidak tertelan itu dibiarkan saja. Lalu kalau diludahkan bagaimana? Boleh. Ya, meludahnya bagaimana? Ngapun jangan gini, tuh, ini konco nanti. Ya, ke depan jangan. Ya, jadi meludahnya itu ke bawah kaki sebelah kiri. Ya, masih riak enggak apa-apa. Amalnya sini, iya enggak apa-apa. Nih oke nih ojo sengen jainal nanti. Ya, jadi selilit boleh ke bawah. Karena apa? Dalam hadis disebutkan kalau meludah jangan ke depan karena kita itu berhadapan dengan Ar-Rahman. Ya, Tuhan Maha Pemurah, artinya kita sholat. Sama dengan begini. Kalau ludah itu ditelan apa membatalkan puasa? Tidak. Ya, karena dari dalam masuk lagi ludah. Ya, jadi kalau dilepaskan juga tidak masalah. Kalau dalam sholat, dulu sholatnya itu di padang pasir, jadi nggak masalah diludahkan itu langsung hilang. Tapi ke kaki sebelah kiri, ya dekat kaki lah, jangan kakinya yang diludahkan. Beda dengan kalau kita mimpi jelek, ya. Mimpi jelek itu kita menoleh ke kiri ya, meludah 3 kali dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan gak ono bojone sing kiwoi. Ya, diludahkan 3 kali. Ya, tapi umpamanya kalau ada suami, ada istri ya meludahnya jangan ludah temen-temenan. Ya, kalau meludah gitu. Tapi menoleh sebelah kiri dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah 3 kali. Insya Allah mimpi buruk itu tidak membawa mudarat apa-apa. Dulu kalau mimpi gowang Pak untune complung, wah waktine gak betah itu. Gitu ya. Iku langsung mati. Oh banyak di kuburan mati kabeh iku. Ya. Jadi atau mimpi dikejar apa saja ya, mimpi dikejar ular, digigit ular ya, itu aja. Kalau tafsir mimpi Arab sama mimpi Jawa beda. Kalau mimpi tafsir mimpi Jawa dikejar ular itu katanya ono sing nyenengi gitu nggih. Kalau tafsir mimpi Arab dikejar ular itu atau digigit ular itu ada musuh ya, jadi agak ada perbedaan. Makanya kalau kita setelah makan kita upayakan kemu, apalagi kalau sekarang sudah banyak air putih, ini bisa dipakai untuk sholat ya. Jadi saya kebetulan kita pakai turban, kalau kita dengan turban boleh ya. Sorban ini kan kemarin saya sampaikan banyak fungsinya kan, ini umbelen ya kena, itu ya kena, ini sepedahan terus udah teles diginikan ya kena, anak nakal sabut ya kena, wis pokoknya macam-macam ya. Jadi sorban ini macam-macam. Mana sorban ini Pak Rofi cocok itu wis ya. Ini ya monggo.
kuda, tidak. Ya, jadi yang di sini dibatasi adalah ibil atau unta. Ini kuda enggak. Ludah enggak batalkan sholat. Meludah itu tidak membatalkan. Menelan enggak. Ya, karena masih dari dalam. Ludah itu bukan makanan. Ya. Jadi yang dari luar ke dalam itu namanya makanan. Meskipun itu bukan makanan. Contoh umpamane duit emas lantakan sakmene, Pak. Itu gak makanan ya. Terus kita masukkan sini, kita telan, itu termasuk makanan. Ya, itu membatalkan. Membatalkan puasa, membatalkan sholat. Selilit tadi itu kan dari luar, Pak. Selilit itu. Nah, kalau ludah itu dari dalam, masuk lagi enggak apa-apa. Ya, kecuali kalau ludahnya sudah terus dilat mana. Nah, itu yang dari luar masuk lagi itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.